ay fayujazikum alaih, dan dia akan memberikan imbalan atas zakat dan nafkah sedekah tersebut. Wa ma lidh-dhalimin, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim, yakni biman'iz zakat wan nadhr, yaitu dengan zalim dengan tidak mengeluarkan zakat, tidak memenuhi nazar, atau biwadhil infaq fi ghairi mahalli min ma'asillah, atau meletakkan infak bukan pada tempatnya di jalan maksiat kepada Allah, min ansar ay mani'ina lahum min adzabih, yakni tidak ada satupun yang bisa menghalangi mereka dari azab Allah. Pertama, di dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla memberikan bahwa infak sekecil apapun mesti akan ada balasan dan imbalannya. Bisa jadi balasannya di dunia, bisa jadi balasannya di akhirat, dan bisa jadi di dunia dan di akhirat balasannya. Di dunia yaitu pengganti yang lebih baik, yang lebih berkah, yang lebih banyak. Di akhirat yaitu pahala. Bisa jadi di dunia dan di akhirat, bisa jadi di akhirat. Yang kedua, bahwa Allah Azza wa Jalla juga menjanjikan pada nazar, yaitu pahala yang baik bagi orang-orang yang memenuhi nazar, selama nazar itu bukan dalam maksiat atau fima la yamlik. Man nadhara an yuti'a Allah falyuti'hu, wa man nadhara an ya'si Allah fala ya'sih. Barang siapa yang bernazar untuk berbuat dosa, maka jangan dia berbuat dosa, jangan dia penuhi nazarnya. Dan barang siapa yang nazar dalam ketaatan, wajib dia penuhi nazarnya. Nah, kecuali kalau nazar maksiat. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka memenuhi nazar di antara ciri orang yang beriman, dan mereka takut kepada hari yang kejelekannya merajalela. Yang ketiga, bahwa Allah Azza wa Jalla mengetahui semua apa yang diperbuat oleh hamba-hambanya. Namun ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala ada dua. Ada ilmu yang yatarattab alaihi thawabun aw iqab, ada ilmu yang la yatarattab alaihi thawabun wala iqab. Diingat itu. Ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala ada yang termaktub di dalamnya pahala ataupun imbalan ataupun dosa, azab. Ada ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak ada termaktub di dalamnya pahala ataupun dosa. Ilmunya Allah Azza wa Jalla yang tidak ada pahala ataupun dosa adalah seperti ilmunya Allah Azza wa Jalla dengan segala sesuatu, termasuk yang terbesit di dalam hati manusia. Apapun yang terbetik di dalam hati manusia, Allah Maha tahu. Apapun yang tersirat di dalam hati manusia, Allah Subhanahu wa ta'ala Maha tahu. Namun tentunya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mungkin memberikan pahala dan memberikan balasan kecuali kalau orang itu sudah mengerjakannya. Sedangkan yang kedua, ilmunya Allah Azza wa Jalla yang di sana mengandung pahala ataupun adab adalah ilmunya Allah Azza wa Jalla setelah orang itu beramal, setelah orang itu beribadah, bekerja atau berucap. Nah, yang ketiga di dalam Al-Quran, di dalam ayat ini, bahwa Allah Azza wa Jalla mencap dengan cap zalim orang yang tidak mau mengeluarkan zakat
dan orang yang tidak mau berinfak. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim. Allah Azza wa Jalla mencap orang yang tidak mengeluarkan zakat dan tidak berinfak dengan cap zalim. Zalim kepada diri sendiri. Min ansar, penolong. Apa ancamannya setelah diancam dengan kezaliman? Ancamannya Allah Azza wa Jalla tidak akan pernah menolongnya. Makanya wajar kalau ada orang yang bakhil, kalau ada orang yang pelit dengan hartanya, ketika dia jatuh hancur, sudah jatuh miskin, semua asetnya dilelang bank, disita bank, tidak ada satupun yang membantu. Beda dengan orang yang memang ketika dia kaya dermawan, suka membantu, suka berbagi, suka berinfak. Ketika dia jatuh pun banyak yang memperhatikan, banyak yang membantu, banyak yang menolong. Semua itu adalah wujud daripada firman Allah Subhanahu wa taala, ihfazillah yahfaz. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah agama Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Kemudian ayat yang berikutnya, in tubdus sadaqati fa ni'ma hi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara'a fa huwa khairul lakum wa yukaffiru 'ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. In tubdus sadaqat ay tudhiru as-sadaqat ay an-nawafil fa ni'ma hi ay ni'ma syai'an ibda'uha wa in tukhfuha tusirruha wa tu'tuha al-fuqara'a fa huwa khairul lakum. Dan kalian memberikannya kepada orang-orang fakir secara langsung, maka itu yang terbaik bagi kalian. Ini menunjukkan bahwa zakat harta atau zakat mal tidak mesti diberikan kepada amil terlebih dahulu. Apalagi kalau kita tahu bahwa amilnya kurang amanah, sering korupsi, maka boleh zakat mal langsung diserahkan kepada orang yang berhak tanpa melewati amil. Langsung diberikan kepada al-fuqara. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, in tubdus sadaqati fa ni'ma hi. Jika kalian menampakkan sedekah kalian, maka itu adalah perbuatan yang baik. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Namun kalau kalian sembunyikan dan rahasiakan dan kalian langsung berikan kepada fuqara, maka itu adalah yang terbaik pula bagi kalian. Min ibda'iha, dibanding kalian menampakkannya. Tayyib, wa ibda'uha, tayyib, lil agniya. Tayyib, qala rahimahullahu ta'ala fa huwa khair, qala Allah azza wa jalla fa huwa khairul lakum, maka itu adalah yang terbaik bagi kalian. Wa ita'uha al-aghniya, min ibda'iha wa ita'iha al-aghniya. Amma sadaqatul fard fal ardu fal adhar idharuha, fal adhar idharuha liyaqtadiya bihi wa li alla yuntaham. Wa ita'uha al-fuqara'a muta'ayyinin. Kata beliau, adapun yang menjadi pembicaraan beliau di sini adalah masalah bersedekah atau berinfak atau berzakat. Mana yang lebih afdal? Apakah dikeluarkan secara diam-diam, tidak ada yang tahu, atau dikeluarkan secara terang-terangan, ada yang tahu? Kata beliau rahimahullahu ta'ala, kalau itu adalah zakat atau sedekah nafilah, sedekah nafilah yakni mungkin sunnah, yakni dia hanya berinfak, dia hanya sekedar berinfak, maka yang afdal adalah dia
merahasiakannya. Dia merahasiakannya. Namun kalau itu adalah zakat yang wajib, zakat fitrah, zakat mal, maka kata beliau Imam As-Suyuti dalam tafsirnya, yang lebih afdal dia mengeluarkan secara terang-terangan. Pertama, supaya orang bisa mencontoh dia, bisa memotivasi orang lain untuk ikut berzakat. Yang kedua, barakallahu fikum, supaya dia tidak dicurigai bahwa dia tidak mengeluarkan zakat. Nah, dan juga dianjurkan untuk diberikan kepada fuqara al-muta'ayyinin, diberikan kepada orang fakir tertentu. Wa yukaffir bil ya'i wan nun, wa nukaffir majzuman bil 'athf ala mahallin fahuwa ala mahallin fahuwa marfu' ala mahalli fahuwa wa marfu'an ala al-isti'naf wa nukaffiru wa yukaffira wa nukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Ay alimun bi batinihi ka zahiri la yakhfa alaihi syai'un min. Naam. Juga menunjukkan ayat ini bahwa berinfak, bersedekah adalah termasuk penebus dosa. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam surat At-Taubah, khudh min amwalihim shadaqatan tahiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim. Ambillah dari harta-harta mereka sedekah untuk engkau sucikan harta mereka dan engkau bersihkan jiwa mereka. Nah, namun di dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla menjelaskan tentang dua hal dalam bersedekah. Yang pertama, bersedekah secara jahr, terang-terangan, bersedekah di hadapan orang banyak. Ini saya bernyumbang, ini saya berinfak. Nah, tentu ini adalah rawan riya, rawan sum'ah, rawan riya. Barangkali orang akan menilai Anda riya, Anda orang yang pamer, dan itu bisa jadi. Yang kedua, barakallahu fikum, apa dia harus dirahasiakan, ditunaikan secara diam-diam, sembunyi-sembunyi dan tidak ada yang tahu. Ini tentunya lebih menjurus kepada keikhlasan. Kemudian dirinci oleh Imam As-Suyuti di dalam tafsir Jalalain bahwa kalau sedekahnya, zakatnya, infaknya adalah sedekah yang wajib, zakat fitrah, zakat mal, maka yang afdal dikerjakan secara terang-terangan. Banyak orang yang tahu. Biar orang yang tahu, supaya mendapatkan dua keutamaan. Yang pertama, dia tidak dicurigai, supaya dia tidak tertuduh bahwa dia tidak mengeluarkan zakat. Yang kedua, barakallahu fikum, supaya dia memberikan contoh atau memotivasi orang lain yang tidak berinfak, akan memotivasi orang lain yang tidak berinfak untuk berinfak. Itu hikmah yang kedua. Maka yang lebih afdal di situ adalah apa? Dia keluarkan secara terang-terangan. Naam. Ayat yang berikutnya, laisa 'alaika hudahum walakinnallaha yahdi man yasha. Walamma, adapun tafsirnya, walamma mana'a sallallahu alaihi wasallam min at-tasadduqi 'ala al-musyrikin liyuslimu nazala laisa 'alaika hudahum. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk bersedekah kepada kaum musyrikin supaya mereka masuk Islam, maka turunlah ayat laisa 'alaika hudahum, ay an-nas ila ad-dukhuli fil Islam, innama 'alaikal balagh. Maka turunlah ayat, bukan hakmu untuk memberi hidayah kepada siapapun wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi Allah Azza wa Jalla memberi hidayah pada siapa yang dikehendaki untuk diberi hidayah, ay hidayatuhu ila ad-dukhul. Wa ma tunfiqu min khair,
Ai malin, mal di dalam Al-Quran dinamakan khair. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid, dan bahwasanya manusia ini sangat cinta kepada harta. Lihubbil khairi lasyadid. Fali anfusikum, maka itu untuk diri-diri kalian. Lianna thawabahu laha, karena pahalanya untuk dia sendiri. Wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah, dan apapun yang kalian infakkan dengan niat mengharap wajah Allah, ai sawaba la ghairuhu min a'radid dunya, khabarun bima'na nahi. Wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum ay jazaohu wa antum la tudlamun la tunqasuna minhu syai'an, wal jumlatani ta'qidun lil ula. Sebab atau asbabun nuzul daripada ayat ini, ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam sempat menghalangi kaum muslimin untuk tidak berinfak kepada kaum musyrikin. Jangan berinfak kepada kaum musyrikin supaya mereka masuk Islam. Barangkali mereka akhirnya masuk Islam karena tertarik kepada kedermawaan. Dan ini juga menunjukkan bahwa dakwah itu tidak mesti dengan ilmu, dakwah itu juga adalah dengan harta. Dakwah yang tidak kalah pentingnya adalah dakwah dengan harta. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam sempat melarang kaum muslimin jangan berinfak kepada kaum musyrikin, barangkali mereka bisa masuk Islam. Maka turunlah ayat Al-Quran, laisa 'alaika hudahum walakinallaha yahdi man yasha. Turunlah ayat Al-Quran, teguran dari Allah, dan bukan di tangan engkau hidayah manusia wahai Muhammad, tapi Allah lah yang memberi hidayah pada siapa yang dikehendaki. Urusan orang mau mendapat hidayah ataupun tidak mendapatkan hidayah, urusan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan urusan Anda. Bisa saja orang mendapatkan hidayah sekalipun tanpa dikasih, bisa saja orang tidak mendapatkan hidayah sekalipun dibaiki, sekalipun dikasih. Yang penting kewajiban kalian adalah, kata Allah, wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Wa ma, setiap harta yang kalian infakkan, yang kalian keluarkan, itu semua kembalinya kepada diri kalian sendiri. Terkadang kita berinfak kepada pengamen, kepada pengemis yang kita tidak tahu asal usulnya, ternyata dia orang kaya. Terkadang kita berinfak kepada penipu, ternyata dia penipu. Kita berinfak ternyata kepada dia adalah koruptor. Dan kita di Indonesia ini sering kali berinfak kepada para koruptor. Kita bayar pajak, ternyata dia bili, dia mutal sama para koruptor. Semua kembalinya kepada diri kita. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Urusan kalian adalah berinfak. Semampu kalian dengan harta kalian berinfak, bersedekah. Karena semua akan kembali pahalanya kepada diri kalian. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, fi kulli kabidin ratbatin ajr. Setiap berbuat baik kepada makhluk yang bernyawa akan mendapatkan pahala. Memberi makan makhluk yang bernyawa, apa saja, kecil ataupun besar, termasuk mendapatkan pahala. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Anda berinfak kepada manusia, berinfak kepada siapa saja yang kafir, yang musyrik, yang pembohong, yang pendusta, yang pengkhianat, yang koruptor, semuanya pahalanya akan kembali pada diri kalian masing-masing. Kemudian yang kedua, wa ma tunfiquna. Jadi ini juga mengingatkan kepada kita bahwa kadang-kadang kita berinfak tetapi orang tidak berterima kasih, tidak membalas dengan kebaikan, bahkan tidak berterima kasih sama sekali. Maka tidak perlu kecil hati, karena Allah mengatakan apapun kebaikan, apapun harta yang kalian infakkan, itu kembalinya pada diri kalian sendiri. Wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah. Dan jangan kalian berinfak sedikit pun kecuali kalian mengharap wajah Allah, mengharapkan wajah Allah.
Wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. Dan harta apapun yang kalian infakkan, sekecil apapun harta yang kalian infakkan, kalian akan mendapatkan pahalanya di sisi Allah tanpa kalian dizalimi sedikit pun. Nah, kalian berinfak sekecil apapun, niscaya kalian akan mendapatkan imbalannya dan pahalanya di sisi Allah tanpa dikurangi sedikit pun. Nah, wa antum la tudlamun. Dan ini semua berbicara tentang keutamaan berinfak, keutamaan ikhlas dalam bersedekah. Na'am, barakallahu fikum, wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.